Halo, video kali ini dibuat dalam rangka tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu komputer. Check it out. Yang pertama dari video ini ada little about me, sedikit penggambaran tentang diri aku. Yang pertama, namaku Firdelsi Baik Ardana. Aku punya nomor induk mahasiswa 215510707111039 dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Berikutnya, dari nama lengkap aku tadi yang bahkan gak ada huruf W satupun, aku dipanggilnya Wawa. Dari SMP aku dipanggil Wawa. Aku anak kedua dari 3 bersaudara, putra asli dari daerah Trenggalek, Jawa Timur, salah satu kabupaten yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa. Aku lahir di tanggal 1 November 2002. Jadi sekarang umur aku 18 tahun dan beberapa hari lagi aku akan menginjak umur 19 tahun. Di lingkunganku aku termasuk kecil. Tinggiku tidak terlalu tinggi, aku punya tinggi 154 cm dengan berat badan 44 kg. Lalu berikutnya, aku punya go further, jadi pengenalan lebih jauh tentang aku. Ada sosial media, yang pertama ada Instagram, FRDSIWA, yang kedua ada Twitter, @wawacomel, agak narsis ya. Yang ketiga itu ada ID Line. Kenapa namanya Maeda ATSK? Maeda ATSK itu salah satu idola aku dari idol group di Jepang, dari AKB48, Maeda Atsuko. Dia dulu adalah anggota yang paling terkenal di 48 group. Terus aku suka sama dia, jadi dulu semua medsosku aku kasih nama Maeda. Ya walaupun alay ya, tapi sayangnya ID Line gak bisa diubah, jadi ya udah deh. Terus berikutnya ada hobi aku yang pertama menari. Aku suka nari dan sudah mengikuti sanggar tari sejak sebelum TK, usia 5 tahun, tapi aku berhenti dari sanggar di kelas 7 SMP karena jadwal aku di SMP yang sibuk pulang sore, jadi sering absen dari sanggar, sering bolos, akhirnya aku keluar. Dan aku melanjutkan melatih menari di ekskul SMP dan juga ekskul SMA. Hobi aku yang kedua, aku suka memasak, tapi aku gak jago memasak. Jadi aku suka memasak itu kalau aku nemu resep-resep dari medsos, itu biasanya suka aku tiruin. Terus hobi aku yang ketiga, aku suka menonton drakor dan film, termasuk fangirlingan juga. Aku suka boy group EXO, yang sama boleh mutualan sini deh. Terus yang keempat ada bermain medsos. Ini mungkin hobi semua orang ya, siapa sih orang yang gak suka main medsos gitu kan. Terus yang kelima, aku suka mencatat. Akhir-akhir ini sejak kuliah aku mulai membiasakan diri untuk mencatat lebih rapi lagi, kasih warna-warna gitu, supaya lebih rajin belajar, lebih teratur. Dan tapi dulu sejak SMA aku juga sudah bikin catatan, cuman nggak warna-warni sekarang udah sedikit lebih modal. Terus yang berikutnya ada educational background, terbelakang pendidikan aku. Yang pertama ada SD Negeri 1 Sukoharjo. Ini di desa aku di desa, tapi ya di sana udah modern ya. Aku 6 tahun aku nggak tinggal kelas dari 2009 sampai 2015. Terus habis lulus SD aku pindah SMP kota akhirnya di SMP Negeri 1 Trenggalek. Ini adalah salah satu SMP paling favorit di kabupaten aku. Jadi banyak siswa yang menargetkan SMP-nya di sana. Alhamdulillah aku masuk. Dan aku juga nggak nyangka waktu itu aku masuk ke kelas unggulan, kelas I. Kan biasanya kalau kelas unggulan kelas A ya. Tapi di SMP ku itu dibalik, yang paling bawah yang unggulan. Jadi kelas I yang kelas unggulan karena kelas paling terakhir. Aku tahunya juga pas sih baca papan pengumuman itu, cari nama aku di mana, ternyata masuk kelas I.
Tapi seleksi alamnya lebih ganas ya di sana, banyak yang emang beneran pinter. Jadi kalau aku nggak lari aku nggak bakal hidup di sana, tapi alhamdulillah bisa. Terus aku 3 tahun juga nggak tinggal kelas, dari 2015 sampai 2018. Setelah lulus SMP, aku ke SMA Negeri 1 Trenggalek. Ini juga SMA paling favorit di kabupaten aku. Jaraknya juga nggak jauh dari SMP, tinggal jalan kaki bisa. Aku juga masuk ke IPA. Jadi dulu yang masuk ke IPA ada seleksi lagi gitu. Terus alhamdulillah aku di gelombang 1 udah lolos, jadi nggak perlu ikut lagi gelombang 2. Aku SMA juga 3 tahun, dari 2018 sampai 2021, tapi nggak ngalamin senior year ya, karena ya COVID. Terus sekarang aku ada di Universitas Brawijaya, Prodi Teknologi Informasi, dari tahun 2021 sampai lulus nanti. Terus yang berikutnya ada Power Up ya kak, lagunya Red Velvet ya. Jadi ini ada kelebihan aku itu aku orangnya senang mencoba hal-hal baru gitu. Kayak tadi masak-masak kan, nyoba-nyoba. Terus aku orangnya juga tekun dan totalitas. Aku sejak SMP itu dicap temen aku itu orangnya totalitas. Kalau ngerjain sesuatu itu kayak bener-bener totalitas gitu. Kalau dulu aku sering bikinin konsep buat pensi kelas gitu kan. Terus juga kak lomba-lomba gitu selalu totalitas itu katanya. Tapi alhamdulillah ya. Terus yang berikutnya aku juga orangnya mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, kenalan sama teman-teman baru. Terus juga aku orangnya easy going dan kreatif. Amin. Terus berikutnya ada oh no. Oh no-nya apaan tuh? Jadi oh no adalah kekurangan aku orangnya mudah insecure. Pasti kalian juga kan, tapi nggak baik, tapi ya gimana. Terus yang kedua aku orangnya kalau ada rencana atau ada pemikiran itu pasti langsung mengarah ke resiko atau hal yang paling buruk, resiko terburuknya. Tapi sebenarnya ini ada plus minusnya juga sih. Plusnya aku bisa lebih hati-hati, lebih waspada, lebih bijak lagi ngambil langkah-langkah. Tapi minusnya ya aku pasti orangnya panikan, takut, terus nggak pede, was-was gitu kan. Tapi ada positifnya juga kan. Terus yang ketiga aku orangnya mudah nangis, mudah down. Jadi kalau ada gagal itu aku mudah down orangnya. Terus yang berikutnya, oke, kenalannya selesai ya. Berikutnya adalah pencapaian aku, we did it. Tapi ini yang aku masukin cuman dari SMP sampai SMA. Kalau SD kejauhan ya. Dari tahun pertama 2016 sampai 2017. Ini kelas 7 sampai kelas 8 ya. Aku prestasinya pernah juara 2 kelas remaja uji tahunan Sanggar Tari Kembang Sore cabang Trenggalek tahun 2016. Tapi ini juga jadi tahun terakhir aku di sana karena aku habis uji tahunan ini. Dan itu pertama kali aku dapat juara di sana. 9 tahun aku di Sanggar, baru pertama kali dapat juara langsung keluar. Terus aku juga delegasi OSN Matematika SMP aku tahun 2016. Tapi aku nggak bisa lanjut ke babak berikutnya karena kalah ya. Terus aku juga juara 3 PSBT STKIP PGRI Tulungagung. PSBT itu Pekan Seni Budaya dan Tradisi dan Teknologi. Ya. Terus aku juga juara 1 Cipta dan Baca Puisi waktu Hari Santri NU cabang Trenggalek tahun 2016. Waktu itu aku ngambil tema ini konflik di Gaza itu kan. Jadi aku bisa nangis waktu lomba, akhirnya juara 1 gara-gara nangis. Cengeng banget. Terus yang berikutnya tahun 2017 sampai tahun 2018, prestasi aku peringkat 3 ujian nasional SMP kabupaten. Oh my god, aku gak nyangka banget sih waktu itu. Tapi alhamdulillah ya. Tapi aku di SMP peringkat 2. Teman aku sekelas yang peringkat 1 kabupaten juga peringkat 1 sekolah. Terus yang peringkat 2 kabupaten ada dari SMP tetangga. Terus juga nilai matematika ujian nasional aku 100. Alhamdulillah, gak nyangka banget. Padahal waktu itu aku pas UN itu sakit, panas gitu. Tapi dulu aku SD juga dapat 100 UN matematika, tapi nggak bisa dapat ranking, cuma di kecamatan 10 besar, tapi di sekolah nomor 1. Terus mulai aktif kepengurusan juga,
aku jadi ketua ekskul tari dari SMP aku. Jadi kalau SMP aku itu pengurus ekskul itu yang kelas 3. Jadi waktu itu aku kelas 3, bukan ketua resmi sih, cuma teman-teman itu nganggap aku ketua. Terus pembina itu kalau ada apa-apa nyampeinnya ke aku nyampein ke teman-teman. Jadi kayak secara non formal gitu aku ketua. Terus adik-adik kelas, teman-teman juga kayak anggap aku ketua banget. Bahkan waktu itu ada adik kelas yang anggap aku ratu. Apaan sih? Ratu tapi nggak ada rajanya. Terus yang berikutnya ada tahun 2018 sampai tahun 2019. Prestasinya penyaji terbaik FTTP Universitas Negeri Surabaya. Ini udah masuk SMA, udah tahun SMA. FTTP itu adalah Festival Tari Tradisional Pelajar. Itu tahun pertama aku di SMA, udah diajak lomba, udah juara. Terus aku juga juara 2 mendongeng bahasa Jawa di Hari Sumpah Pemuda di SMA aku, mewakili kelas gitu, antar kelas. Terus juga juara 2 tari berpasangan di SMA juga, kayak berpasangan cowok cewek itu. Dan yang cowok itu dia nggak bisa nari, tapi karena tekanan sosial ya, dipaksa teman-teman, jadi akhirnya dia bisa nari dan juara 2. Terus kepengurusan, aku jadi staf Saraswati. Itu ada lomba tari Sekaresidenan Kediri dalam rangka Disnatalis SMA. Waktu itu aku udah jadi BPI kelas 10. Yeay. Terus aku juga jadi sekretaris 2 di ekskul. Alhamdulillah ya. Terus itu kelas 10, sekarang kita yang ke kelas 11. Selama kelas 11 aku pernah juara 3 tim di latihan gabungan PMR Wira sekabupaten tahun 2019. Jadi PMR tingkat Wira, tingkat SMA seluruh kabupaten itu kayak ada latihan bareng sekaligus lomba. Alhamdulillah timnya juara 3. Terus juga Harapan 1 Dance Competition KPU Trenggalek dalam rangka pemilihan bupati. Ini udah masa-masa Covid sih yang ini. Dan itu bareng sama teman-teman sekelas aku 5 orang gitu. Terus kepengurusannya staf Saraswati 2020. Staf Diklat dan pelantikan anggota baru PMR SMA aku tahun 2020. Waktu itu jadi divisi konsumsi. Terus aku juga jadi sekretaris 1 ekskul tari. Sebenarnya aku kandidat ketua sih waktu itu, tapi nggak jadi karena yang dipilih jadi ketua itu yang anak OSIS, supaya kalau ada koordinasi sama OSIS lebih gampang. Padahal pas pengenalan sama anggota baru, aku itu udah dikenalin sebagai calon ketua, tapi nggak jadi. Terus akhirnya turun ke pangkat berikutnya, itu sekretaris 1. Kenapa nggak wakil? Kalau wakil itu diisi yang kelas 10. Terus aku juga pengurus PSDM ekskul PMR. Lalu berikutnya sertifikasi. Sertifikasi aku pernah dapat gelar pramadya dan hak kenaikan sebagai pelatih, hak untuk melatih, hak untuk diangkat sebagai pelatih dari Sanggar Tari Kembang Sore Pusat seluruh Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Terus juga pengakuan di Diklat Pers Trenggalek tahun 2017, tunjuk sama sekolah mewakili. Terus berikutnya ada good things, apa nih? Kemampuan hard skill aku bisa menari seperti yang kayak tadi ya. Terus aku juga bisa dance, nari modern. Aku juga bisa piano. Dari dulu aku kepo pianonya saudara aku, tiap kesana aku main. Terus akhirnya kelas 9 diikutin les privat piano. Terus aku juga mulai bisa musik dan video editing. Untuk soft skillnya, aku bisa kerja sama teamwork, terus time management, analisis dan pemecahan masalah, juga mengatur skala prioritas. Dan ini aku harap masih bisa bertambah lagi ya dengan pengalaman-pengalaman lain. Terus berikutnya ada bright future. Nah, ini masa depannya. Bismillah. Untuk harapannya, aku pengen lulus tepat waktu atau lebih cepat dengan predikat memuaskan. Lalu mendapatkan banyak pengalaman, soft skill maupun hard skill. Mendapat nilai yang memuaskan dan memperoleh kelancaran selama studi maupun pasca kelulusan. Lalu membanggakan orang tua dan keluarga. Berikutnya, menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Yang terakhir ada cita-cita. Aku pengen sukses di usia muda, punya penghasilan tetap dan penghasilan pasif.
Lalu bekerja sesuai bidang di lingkungan yang baik, positif, nyaman, dan produktif. Lalu pergi haji dan memberangkatkan orang tua haji, amin ya. Lalu menikah, menjadi ibu dan berkeluarga. Dan yang terakhir dan yang paling penting, sehat dan bahagia. Oke deh, terima kasih, segitu dulu tugas aku untuk pengenalan diri di tugas UTS. Terima kasih semuanya, bye bye, assalamualaikum.